Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdiri, kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu Pujilah Tuhan, Mada Bakti, Puji Syukur 324. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang kelima. Dan lewat bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, kita diingatkan bahwa iman harus ditampakkan dalam tindakan. Karena itu para penasehat rohani selalu mengarahkan anak bimbingannya agar dapat mewujudkan imannya dalam tindakan konkret. Seperti yang akan kita dengarkan dalam bacaan pertama. Ketekunan doa harus disertai bukti perbuatan, tidak sekedar di mulut saja. Atau sebaliknya, perbuatan dan perkataan harus didasari oleh iman yang kokoh kuat, penuh kesetiaan. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sungguh menyadari diri kita bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Sejauh mana kita sungguh menjadi garam dan terang dunia lewat perilaku perbuatan, tingkah laku kita, berhadapannya kita hening, moga-moga dengan kerendahan hati dan ketulusan hati kita sungguh semakin menemukan apa yang terindah, yang terbaik, tanda persatuan dengan Allah, sehingga rasa sombong itu sungguh dijauhkan dari diri kita. Maka mari saudara-saudari, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan, mari di hadapannya kita hening, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya, seraya mempersembahkan diri niat-niat kita. Kita juga bersama dengan seluruh saudara-saudari kita, keluarga, mempersembahkan dalam perayaan Ekaristi ini ucapan syukur untuk Febriana atas bertambahnya usia pada tanggal 9 Februari, dan juga mohon berkat
dan kelancaran kesuksesan dari usaha PT Berkat Immanuela Energi. Moga-moga dengan kesetiaan kepada Tuhan, apa yang diupayakan di PT Berkat Immanuela ini sungguh berjalan dengan baik, mendampingi semua saja yang bekerja sama di dalamnya, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya penyembuhan dari Ibu Yulita Limba Da Costa yang sementara dirawat di rumah sakit. Dan juga mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh keluarga kita yang sudah berpulang, utamanya bersama keluarga mendoakan Mama Margareta Pawe, Bapak Cornelius Da Costa, Bapak Christoforus Jogo, Kakak Yosefa C.A., Anak Maria Erna Bungu, dan Anak Marseino. Kita serta bersama dengan Bapak Yohanes Lakeleja dan Ibu Wilhelmina Nahu. Kita hening sejenak. Mari kita membuka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami menjadi garam dunia yang menggarami masyarakat di sekitar kami. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami menjadi cahaya dunia yang menyinari masyarakat di sekitar kami, agar dapat menemukan jalan yang benar menuju kebahagiaan sejati. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami menghampakan diri di hadapan-Mu, agar dapat membawa masyarakat di sekitar kami menghadap Engkau, Allah yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau,
Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memancarkan cahaya hidup sejati. Kami mohon, terangilah hati kami agar semakin mengimani sabda Putramu, sehingga kami pun dapat memancarkan cahayamu bagi dunia dan meresapi dunia seperti garam. Dan dengan demikian kemuliaan-Mu semakin dinikmati oleh banyak orang. Melalui Putramu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama di kolom persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku menghendaki supaya engkau membagi-bagikan makananmu kepada orang yang lapar dan menerima dalam rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang kekurangan pakaian, haruslah engkau memberi dia pakaian, dan jangan menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jika kamu berbuat demikian, maka cahayamu akan terang benderang laksana fajar, dan luka-lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi pengiringmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan, dan Ia akan menjawab. Engkau akan minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk penindasan pada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar
apa yang Kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terang-Mu akan terbit dalam gelap, dan kegelapan-Mu akan berubah menjadi seperti terang pada siang hari. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Orang jujur tidak pernah goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar buruk. Hatinya tabah, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari. Mari kita berdiri.
siapa saja yang mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik, walaupun agak dingin-dingin karena hujan. Mungkin ada yang datang pakai jaket, namanya pakai sepeda motor, pakai payung. Kita tetap semangat karena satu pengharapan bahwa kita mau mempersembahkan diri kita apapun dan bagaimanapun itu di hadapan Tuhan pada hari Minggu ini. Dan lewat bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan ini berpuncak dalam bacaan Injil. Judul dari bacaan Injil, "Kamu adalah cahaya dunia." Maka dari kedua alinea itu, kamu adalah cahaya dunia, kamu adalah garam dunia. Dan dengan demikian tentu merenungkan bacaan ini sudah ada tindakan konkret yang ada dalam bacaan pertama. Lalu bagaimana kita menghidupi hal itu, atau bagaimana semangat apa yang harus kita nyatakan, kita bisa temukan di dalam bacaan kedua. Maka mungkin baik kita lihat sejenak. Cahaya itu bermakna pada saat ada cahaya yang kecil. Mungkin akan lebih terang kalau berada di tempat yang gelap ya. Cocok akan jauh lebih terang dan lebih nampak. Kemudian dikatakan bahwa cahaya itu berarti bahwa memancarkan sinar dan memberikan pengaruh supaya bisa dilihat dan akan nampak. Sementara garam, kalau kita melihat ada dua macam garam sejauh saya tahu. Ada garam halus, ada yang biasa dikatakan garam dapur yang agak kasar dan agak, ya katakanlah besar-besar sedikit. Tapi pada prinsipnya dan kelihatan bahwa garam itu tidak terlalu besar. Lalu fungsi dari garam itu sendiri adalah
Ibu-ibu, apa fungsi garam? Boleh keras kah? Fungsi garam itu apa? Ya, membuat makanan menjadi ada rasa. Toh? Kalau ada makanan lalu tidak ada garamnya, lalu kita mengatakan hambar. Kalau terlalu banyak juga lalu kita mengatakan terlalu asin. Ya. Maka yang dibutuhkan adalah kehadiran garam itu yang pas-pasan. Apalagi selain memberikan rasa. Kira-kira apalagi fungsi garam sejauh pengalaman kita? Bisa menjadi bahan pengawet kah? Bisa ya. Supaya daging itu tidak terlalu cepat busuk, maka ditaruhi garam. Biasanya sih saya lihat begitu. Apalagi kalau di Toraja banyak Pak Kari, banyak daging itu, lalu ya supaya bisa tahan lama itu lalu direndam dengan garam, dibubuhi dengan garam, lalu diasapi dan seterusnya. Ya, dan dengan demikian itu bertahan lama, jadi bahan pengawet. Apalagi kira-kira? Mungkin lebih pada itu saja dulu, dua hal ini. Lalu cahaya itu sendiri dikatakan bahwa diletakkan di atas pelita, di atas gantang, di tempat yang kelihatan. Kita melihat garam dulu. Garam itu tentu bermakna supaya berguna dan bermanfaat. Makanan supaya tidak tawar dan juga tidak terlalu asin, tetapi pasti kalau asin ya pasti kita tahu bahwa ada garamnya. Tetapi kalau tawar pasti kita mengatakan tidak ada garamnya. Mungkin dari pengalaman-pengalaman itulah maka Yesus mengambil dua hal ini. Dan dengan demikian dari dua hal ini, maka pada hari Minggu ini bacaan-bacaan kitab suci itu berbicara tentang bagaimana berjuang agar hidup dan kehadiran kita itu menjadi sesuatu yang berguna bagi semakin banyak orang. Ya. Tujuan hidup kita sebagai orang beriman Kristiani adalah supaya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, bagi orang lain, bukan untuk diri kita. Menjadi berkat bagi semakin banyak orang adalah komitmen manusia yang diinginkan oleh Tuhan, utamanya Yesus. Untuk itulah dia mengatakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Dalam bacaan pertama dan dari kitab Nabi Yesaya berbicara tentang bagaimana menjadi terang, menjadi garam, atau apapun juga yang berguna bagi banyak orang, terutama orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang tertindas. Maka dalam konteks nasihatnya tentang puasa yang harus dijalankan oleh orang-orang Israel, Tuhan menitipkan pesan melalui Nabi Yesaya agar mereka perlu berpuasa. Untuk apa? Puasa itu tidak sekedar untuk mengekang diri, hawa nafsu dan keinginan-keinginan, tetapi merupakan suatu momen yang baik. Untuk apa? Untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Dan itu yang biasa kita buat. Kalau masuk dalam masa prapaskah, masuk dalam masa Advent, lalu kita mengekang diri kita lewat pantang dan puasa itu, supaya yang seharusnya pada saat itu menjadi kebutuhan kita yang sedikit dalam tanda petik berlebihan, kita sisihkan untuk orang-orang lain. Dan dengan demikian kita diharapkan untuk bisa memberikan perhatian kepada orang lain, supaya mereka
dalam seluruh kehidupannya juga menikmati apa yang enak, apa yang baik dalam seluruh kehidupan. Jadi puasa itu tidak sekedar untuk mengekang diri, tetapi terbaik, dan Tuhan menasihati supaya mereka memecah-mecah roti mereka dan membagikan kepada orang-orang lapar, memberikan tumpangan bagi orang yang tidak punya rumah, memberi pakaian bagi mereka yang tidak memilikinya, tidak menutup mata dan menghindar dari saudara-saudaramu yang susah, tetapi berbelah rasa, tidak lagi menghukum dan memfitnah orang lain, tetapi justru merasa kasihan. Nah, dengan demikian itulah sifat garam. Kita tidak seperti orang-orang lain di mana ada kebusukan, di mana ada gosip murahan, di situ lalu kita masuk menambah. Tidak seperti lagi awal mula kata itu, tetapi kita sudah menambahnya mungkin 2-3 jengkal dari apa yang seharusnya terjadi. Maka bagi Tuhan, seperti yang disampaikan melalui Nabi Yesaya, dengan tindakan-tindakan tersebut pribadi mereka akan nampak di hadapan banyak orang, dan dengan demikian apa yang dinyatakan dalam seluruh kehidupannya sungguh menjadi terang, mirip seperti fajar, dan luka dosa mereka akan disembuhkan. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan segera pulih, dan kebenaran akan menjadi barisan terdepanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Dengan itu Tuhan akan selalu cepat menjawab doa-doa dan permohonan-permohonanmu. Dalam banyak pengalaman, dan kemarin saya baru ketemu lagi seseorang yang mengatakan, pada saat saya memberikan diri saya kepada gereja dan melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh tulus dan ikhlas, maka ada saja Tuhan punya cara untuk memberikan rahmat dan berkat. Akhirnya saya dipanggil lagi untuk menangani sesuatu yang selama ini menjadi pengharapan memang. Tetapi sudah agak lama saya tidak mendapatkan tawaran itu. Tetapi setelah saya bermenung cukup lama, hampir 3 bulan ini, lalu saya kembali mempersembahkan diri saya kepada Tuhan, tidak lagi terlalu khawatir dengan apa yang saya perjuangkan, dan seluruh tenaga habis dengan pikiran itu saja. Tetapi saya lebih fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan hati yang tulus. Maka apa yang menjadi pengharapan itu sebenarnya saya sudah tidak terlalu ingat lagi. Kok tiba-tiba tawaran itu muncul, dan akhirnya saya sambut dengan rasa syukur. Itulah orang yang punya harapan dan iman yang sungguh sangat dalam, seperti yang disampaikan oleh Rasul Santo Paulus kepada kita pada hari ini dalam bacaan pertama. Saudara-saudari terkasih, bagi Tuhan seperti yang disampaikan melalui Yesaya, dengan tindakan-tindakan tersebut di atas pribadi mereka akan nampak di hadapan banyak orang sebagai terang dan mirip dengan fajar yang senantiasa akan nyata kepada seluruh dunia. Maka gema pesan ini berlanjut dalam perkataan Yesus sendiri melalui bacaan Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini, dengan menggunakan 4 metafora yang yakni terang, garam, kota di puncak gunung, dan pelita yang harus ditaruh di atas kaki Dian. Lalu Yesus pada hari ini menyuarakan pesan sederhana tetapi mengagumkan itu. Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak oleh orang. Yesus lalu melanjutkan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di rumah.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Maka terang garam kota di puncak gunung, pelita yang harus ditaruh di atas kaki Dian adalah bagian yang harus kita renungkan untuk belajar menjadi pribadi yang berguna bagi banyak orang. Orang tidak boleh hanya ingat diri. Orang tidak hanya tertutup pada dirinya, tidak bersifat egois, tetapi mau dan ingin untuk membuka dirinya seperti yang dinyatakan oleh Rasul Santo Paulus dalam bacaan kedua, di mana dia mengingatkan kepada umat di Korintus yang berisi sharing refleksi dan pengalaman kehidupan untuk menyatakan di dalam menyatakan kemuliaan Tuhan, kita harus mengosongkan diri semata-mata hanya demi dan tentang Kristus saja. Bukan untuk mencari identitas kita, bukan untuk mau dan ingin untuk memamerkan diri kita, tetapi supaya orang semakin banyak melihat kemuliaan Tuhan. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ketika bacaan kitab suci pada hari ini mengingatkan kita untuk berusaha menjadi sesuatu yang berguna bagi semakin banyak orang, tidak untuk diri sendiri atau hanya untuk kelompok kita yang tertutup. Setiap orang diajak untuk membawa sesuatu yang baik bagi orang lain siapapun itu dalam kehidupannya. Rasul Paulus melengkapi dengan pesan ini dengan menasihati agar orang harus memelihara kerendahan hati, menghindari motivasi untuk memamerkan diri sendiri. Menjadi terang dan garam juga hanya bisa maksimal jika kita komitmen, konsisten dan setia untuk mewartakan Yesus Kristus, bukan untuk diri sendiri tetapi untuk orang-orang lain. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih sadar sepenuhnya bahwa hal ini tidak terlalu mudah. Untuk itulah dibutuhkan kekuatan dari Allah untuk tetap bersikap rendah hati memperjuangkan semuanya itu, sehingga apa yang harus kita hadirkan adalah kemuliaannya sungguh semakin dinikmati oleh banyak orang, untuk semakin melihat cahaya dan terang, dan kita tetap meresapi dengan semangat kasih penuh persaudaraan dan bersedia untuk hidup solider satu sama lain. Semoga demikian. Amin. Kita telah mendengarkan sahabat Tuhan mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah pada hari ini kita berdoa kepada Allah Bapa segala terang. Semoga kita setia kepada perutusan kita untuk menjadi terang dunia dan garam dunia. Marilah mengatakan kepadanya, semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami ya Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya di dalam diri kami ya Tuhan. Bagi gereja, umat Allah yang masih di perjalanan, ya Bapa, semoga pola hidup kami sebagai orang Kristiani selalu setia kepada Injil. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami ya Tuhan. Bagi dunia tempat kita hidup ini, ya Bapa, semoga Kristus tidak ditolak oleh dunia.
karena kekurangan kami yang menghadirkannya dengan terlalu samar-samar. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani, ya Bapa, semoga kami bersama Kristus mempedulikan, melayani, serta mengilhami dunia ini karena Roh Kristus yang hadir dalam diri kami. Namun, semoga kami sendiri tidak sampai terseret oleh roh duniawi. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami, ya Tuhan. Bagi kita semua dan kita masing-masing, ya Bapa, semoga bersama dengan Kristus kami menjadi manusia yang hidup bagi sesama, khususnya kaum miskin. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami, ya Tuhan. Marilah kita mohon juga, semoga kasih kita menjadi nyata dengan membebaskan orang tertindas, memecahkan roti bersama dengan mereka yang lapar, memberi tumpangan kepada mereka yang tunawisma, dan memberi pakaian kepada mereka yang tuna busana. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami, ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing sampai pada saat ini. Utamanya bersama dengan saudari kami, Febrina, atas bertambahnya usia pada tanggal 9 Februari. Semoga rahmat usia Engkau tambahkan lagi kepada saudari kami ini, semakin membuat dia tumbuh dewasa, baik dalam iman, dalam seluruh kepribadian, semakin sukses dalam setiap usaha, rencana, pekerjaan, cita-cita, dan harapan, serta hidup damai dan bahagia bersama dengan keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami, ya Tuhan. Engkau berikan bakat dan talenta kepada kami anak-anak-Mu untuk memperjuangkan kehidupan dan menyediakan sarana bagi kami untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan untuk semakin menopang kami perjuangkan kehidupan di tengah dunia. Demikian kami mohon berkat dan kelancaran serta kesuksesan dari usaha PT Berkat Immanuela Energi. Semoga semua saja yang bekerja sama dengan hati penuh iman dan harapan dan penuh kasih, akhirnya PT Berkat Immanuela Energi ini sungguh berjalan dengan baik sesuai kehendak-Mu dan seperti yang diharapkan, karena semua yang bekerja sungguh melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, mengarahkan mereka untuk hidup damai dan bahagia dalam kebersamaan. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya dalam diri kami, ya Tuhan. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya bersama keluarga mendoakan Ibu Yulita Limba da Costa yang sementara dirawat di rumah sakit, dan anak terkasih Leonardo. Semoga usaha yang dinyatakan kepadanya oleh keluarga, para dokter, perawat, dan siapa saja menangani orang sakit, mereka yang menderita sakit, boleh Kau pulihkan dari penyakitnya. Lebih daripada itu Tuhan, kami percaya Engkau yang akan berikan yang terbaik bagi setiap kami anak-anak-Mu yang datang memohon kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang, utamanya Margareta Pawe,
Cornelius da Costa, Christophorus Yogo, Josefa Sea, Maria Erna Bengu, Marseino, Yohanes Lakelejo, Wilhelmina Nahu. Semua orang tua saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan perjuangkan persalinan di tengah dunia ini, Kau berkati dalam setiap perjalanan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sehingga dapat Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami, berilah kami kesadaran dan kekuatan baru untuk melibatkan diri demi saudara-saudari kami, agar terang-Mu bercahaya melalui diri kami dan menarik orang lain untuk hidup seperti Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus persembahan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti Putra-Mu, terima kasih Tuhan. Serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti Putra-Mu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan kesediaan kami untuk menerima terang sejati dari-Mu. Ialah Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus,
Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi.
agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang dirirat pada kesempatan ini dengan segala niat dan doa serta harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Kutinggalkan bagi-Mu, damai Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Yang
Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak tawar Allah di surga mulia, di surga mulia. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas karunia sabda dan tubuh putra-Mu ini. Semoga sabdanya selalu menerangi kami dan tubuhnya memberi kekuatan kepada kami untuk mewartakan cinta kasih-Mu sampai kami mengalaminya secara penuh dalam kemuliaan abadi-Mu di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kita duduk mendengarkan pengumuman. Berita Paroki Minggu tanggal 7 dan 8 Februari tahun 2026. Perayaan liturgi selama 1 pekan. 1. Perayaan wajib Santa Skolastika tanggal 10 Februari 2026. Perayaan wajib Santo Cyrillus dan Santo Methodius tanggal 14 Februari tahun 2026. Informasi pelayanan perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan-pasangan berikut ini. Pengumuman kedua, Gary Leonard Hendrik dan Elaine Felicia Adelaide Teko. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 di aula lantai 1 pastoran. Pertemuan bulanan WKRI Cabang Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Selasa 10 Februari 2026 pukul 17.30 di ruang rapat lantai 2 pastoran. Pelayanan sakramen baptis akan diadakan baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD pada hari Minggu 15 Februari tahun 2026. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya disilahkan untuk mengambil formulir di kantor sekretariat paroki paling lambat tanggal 13 Februari 2026. Informasi penerimaan komuni pertama. Dibuka pendaftaran calon komuni pertama paroki Kristus Raja Andalas dengan syarat dapat dilihat di videotron dan papan pengumuman paroki. Formulir dapat diambil di kantor sekretariat paroki. Pertemuan pertama akan diadakan pada hari Minggu 15 Februari 2026 pukul 9 sampai 10.30 di SD Frater Teratai 2. Informasi kolekte tanggal Minggu keempat tanggal 31 Januari sampai 1 Februari 2026, total kolekte gereja 20.823.100 rupiah. Transfer ke rekening gereja pada tanggal 29 Januari sampai 2 Februari 2026 sebesar Rp4.636.012 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar
Rp13.492.600 dan diperuntukkan untuk tabisan ketiga iman baru Keuskupan Agung Makassar. Misa perkawinan. Kolekte misa perkawinan 29 Januari 2026 sebesar Rp684.000. Kolekte misa arwah sebesar Rp576.000. Sumbangan-sumbangan. Sumbangan pemeliharaan gereja dari Jacinta Lince Ciayadi sebesar Rp5 juta. Cynthia dan Andre Huidianto sebesar Rp2,5 juta. Leni Hengki sebesar Rp5 juta. Novita Tan dan Hendra Kusuma sebesar Rp1 juta. Dari NN sebesar Rp988.000. Dari NN sebesar Rp987.000. Kami menghaturkan terima kasih atas sumbangan Bapak dan Ibu sekalian. Tambahan pengumuman, Sekami Andalas mencari dana untuk membiayai kegiatan Sekami dan pengadaan seragam anak remaja misioner Paroki Andalas. Umat yang berkenan membantu silakan menghubungi pengurus Sekami. Kedua, menyongsong perayaan Rabu Abu 18 Februari yang akan datang dan dalam rangka penerimaan abu dalam perayaan tersebut, maka kita mengumpulkan daun palma kering di sekretariat paroki. Ketiga, pelaksanaan persiapan sakramen inisiasi untuk orang dewasa akan dimulai pada hari Selasa 10 Februari 2026 pada pukul 18.00 sampai selesai. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Terima kasih atas perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan ini. Secara khusus kepada seluruh petugas liturgi, saya ucapkan limpah terima kasih atas pelayanannya. Dan moga-moga dengan kekuatan dari Tuhan sendiri kita semakin berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam seluruh kehidupan kita. Tambahan informasi, tanggal 11 itu dalam bulan ini adalah hari doa sedunia untuk orang sakit. Kita membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit. Sehingga lewat doa-doa kita, mereka yang sakit sungguh mendapatkan kekuatan penyembuhan dan penyembuhan yang paling utama adalah persatuan sepenuhnya dengan Allah. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada kita semua yang mengambil bagian pada kesempatan ini, kelompok sound system dan kelompok dekorasi yang tentu jauh-jauh sebelum sudah mempersiapkan perayaan pada kesempatan ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu.
karunia